Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Kita saat ini berada dalam program pembahasan 28 Doktrin Alkitab Gereja Masehi Advent hari yang ke-7. Bersama saya Pendeta Dale Sompotan, kita akan membahas doktrin yang ketiga, yaitu Allah Bapa. Dan kita akan membahas doktrin ini bersama dengan sahabat saya, Pendeta Wilson Aritonang. Saya berdoa semoga saudara-saudara sekalian yang menyaksikan akan tayang ini diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupannya, dalam pelayanan, di dalam keluarga. Kita akan bersama-sama masuk dalam pembahasan doktrin yang ketiga, yaitu Allah Bapa bersama Pendeta Wilson Aritonang. Halo Pastor, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Selamat Puji malam, Tuhan. saya. Puji Tuhan. Selamat pagi, siang, dan malam. Senang sekali Pastor boleh bergabung. Terima kasih. Bagaimana pandangan Pendeta Wilson Aritonang terhadap doktrin kita yang ketiga ini, yaitu menyangkut Allah Bapa? Kita sudah berada di doktrin yang ketiga dalam program pembahasan 28 doktrin ini. Dan doktrin yang ketiga ini merupakan satu pembahasan yang lebih detail lagi daripada doktrin yang kedua yang membahas tentang kealahan atau Trinitas. Menurut Pendeta Wilson, kira-kira seperti apa penjabaran dan konsep-konsep utama dari doktrin yang ketiga ini, Allah Bapa? Iya, jadi ini adalah salah satu doktrin yang mungkin kita kadang-kadang overlook ya. Kita kadang-kadang tidak berpikir bahwa ini sangat penting. Kenapa? Karena dengan melihat doktrin Bapa kita bisa melihat siapa kita. Jadi kealahan, keilahian dan kealahan itu menggambarkan dan menyadarkan siapa kita. Ya, kalau kita ada ciptaannya, Tuhanlah penciptanya. Nah, sekarang tentang Allah Bapa, saya mau ambil dari perspektif di zaman Tuhan Yesus. Kalau kita lihat bahwa selama di perjanjian lama, tidak ada yang mengajarkan kita untuk berdoa memanggil Bapa. Ada sebutan Bapa, tapi tidak ada doa yang memanggil atau mengalamatkan atau berseru pada Tuhan memanggil Bapa. Oleh karena itu ketika Yesus datang, dia mengajarkan kita berdoa. Dan setiap kali kita berdoa, kita tujukan kepada Bapa. Jadi kita harus ingat, karena masih ada juga orang Advent yang bingung. Kalau berdoa itu kita sama siapa? Kepada Yesus kah? Atau kepada Allah Bapa ya? Mungkin pendeta juga pernah bertemu dengan pertanyaan ini. Kita berdoa kepada Allah Bapa. Yesuslah perantaranya. Ya kan? Yesus adalah imam besarnya. Kita berdoa melalui Yesus karena Yesuslah dialah yang membawakan kepada Bapa. Ya. Jadi kalau kita melihat Allah Bapa, kita harus selalu ingat beberapa ayat ya di dalam Mazmur 8 ayat 3 dan 4. Ini saya langsung bawa kaitannya Allah Bapa dan kehidupan kita. Dalam Mazmur 8 ayat 3 dan 4 dikatakan, when I consider your heavens, ketika saya melihat cakrawala atau langit-langit, the work of your fingers, pekerjaan dari tanganmu, the moon and the stars, which you have ordained, what is man that you are mindful of him. Kalau kita melihat luasnya, besarnya, hebatnya dunia ini, Tuhan katakan, kita katakan, kenapa engkau begitu pengertian, begitu dekat dengan manusia. Inilah salah satu karakter Tuhan yang sangat luar biasa, yang membedakan pengertian kita tentang Allah Bapa, tentang Allah dan juga agama Allah lain atau ilah-ilah lain, bahwa Allah kita adalah transcendent dan juga imanen. Artinya Allah itu melampaui manusia, melampaui ruang dan waktu, hidup dan tinggal di kekalan, tetapi Tuhan yang besar itu sangat dekat dengan kita. Jadi ini adalah sebuah elemen atau nature-nya Tuhan yang kita tidak bisa sangkal. Dan dikatakan bahwa di dalam Yeremia 31:3 dikatakan bahwa I have loved you with everlasting life. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Therefore with loving kindness I have drawn you. Jadi salah satu karakter Tuhan, Allah Bapa dan juga sama dengan kealahan adalah kasih. Dan kita tahu kasih adalah kasih yang kekal. Ya. Nanti di perjanjian baru diceritakan mengenai beberapa jenis kasih. Tetapi di perjanjian lama dikatakan ini adalah kasih yang kekal.
Jadi kasih yang kekal ini dimiliki oleh Allah yang punya kepribadian, Allah yang punya pribadi, maaf, ya, Allah Bapa, oknum Allah Bapa ini. Jadi kalau kenapa ini sangat penting? Kenapa? Saya kasih ilustrasi dulu. 2.500 tahun lalu, ketika para filsuf bertemu, mereka mencoba mengartikan apa definisi manusia yang paling singkat. Ya. Plato katakan manusia itu adalah two-legged animal. Jadi sebelum ada pengertian dan terang atas siapa Allah Bapa itu, orang hanya melihat manusia itu kaitannya dengan binatang. Jadi sekarang kita dikaitkan dengan sebuah being yang sangat luar biasa, yang sangat hebat, yaitu adalah Allah. Dan dipanggil Allah Bapa karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menyebut dan memanggil Allah Bapa. Dan mungkin saya juga ingat, Allah Bapa itu bukan nama dari Allah Bapa. Allah Bapa itu adalah title. Dan kenapa kita panggil Bapa? Karena Bapa ini adalah sebuah figur manusia yang terdekat dan figur manusia yang sangat mengasihi, yang paling terdekat dengan bahasa manusia. Jadi dinamakan Allah Bapa, ya, bukan karena Allah Bapa itu yang bapaknya dari si anak, bukan, ya. Ini karena orang berpikir Allah Bapa, ini kita ngomong soal Trinitas, tapi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus bukan artinya Bapa Anak, loh, istri yang mana, ya. Tapi karena Bapa adalah sebuah title. Dan kita harus mengerti bahwa sebagai beberapa kali di Perjanjian Baru dikatakan bahwa Allah itu sebagai Bapa, dan erat juga kaitannya dengan Yesus dan Roh Kudus. Ya, kalau Bapamu di dunia bisa memberikan kamu makanan, ya, hal yang baik, apalagi Bapamu di surga. Amin. Ya, jadi kalau kita melihat tentang pengertian tentang Allah Bapa, kita sangat dihibur dan sangat dikuatkan. Efesus 4:6 katakan hanya ada satu Allah, satu Bapa dari semua, who is over all and through all and in all. Kalau Yesus dikatakan apa? Kalau Yesus dikatakan di kitab Kisah Para Rasul, melalui Yesuslah kita bergerak, ya, kita ada, dan kita punya pengharapan. Tetapi kalau di Efesus 4:6 katakan melalui Allah Bapa lah yang who is over all, yang menguasai semuanya, yang melalui semuanya, dan di dalam segala hal. Inilah kita melihat omnipotent, omniscient, ini karakternya sama dari Allah Bapa dan Allah Anak. Dan kalau kita lihat 1 Korintus 8:6, yet for us there is one God the Father, from whom are all things and from whom we exist, and one Lord Jesus Christ, through whom are all things and through whom we exist. Ada dua kata yang berbeda dipakai. Melalui Yesuslah kita diciptakan. Tetapi melalui Allah Bapa lah kita berasal. Artinya rencana penciptaan itu, rencana keselamatan itu berasal dari Bapa. Ya. Dialah source-nya. Dialah sumbernya, dialah sustainernya, dialah pemeliharanya, dan dialah yang berkuasa, yang berwenang, berdaulat, sovereign atas segalanya dari kehidupan kita. Jadi dikatakan, Yesus juga mengatakan dalam Matius 23:19, and call no man your father on earth, for you have one Father who is in heaven. Ya, ini banyak sekali title-title dari Tuhan Allah Bapa, ya. Kita melihat juga dari Yakobus 1:17, every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Jadi semua berkat yang baik, karunia yang baik itu berasal dari sorga, berasal dari atas, yang turun dari Bapa segala terang. Ya, ini salah satu judul dari Bapa. Tapi yang saya mau tekankan ialah karakter dari Tuhan ialah kasih kekalnya yang ditunjukkan kepada kita. Mazmur 103:13 katakan, as a father shows compassion to his children, so the Lord show compassion to those who fear him. Nanti juga dikatakan di Ulangan 32:36, Tuhanlah yang akan menghakimi manusia, tapi umatnya, dan Tuhanlah yang akan menunjukkan kasihnya kepada hamba-hambanya. Jadi kita akan terkesima dan takjub melihat kebesaran Bapa. Tapi kita harus ingat, pendeta, dan semua yang mendengarkan bahwa
pengetahuan kita akan Allah Bapa hanyalah berdasarkan apa yang telah disingkapkan oleh Alkitab. Ya, jadi jangan kita mencoba berada-ada dan kita mencoba mengada-ngada, membayang-bayangkan hal-hal yang lain yang tidak dikatakan oleh Alkitab. Jadi apa yang Alkitab katakan sudah sangat cukup. Dan Allah Bapa yang kita lihat di Alkitab adalah Allah Bapa yang transenden dan imanen, Allah Bapa yang adil dan juga Maha Pengasih. Terima kasih Pendeta Wilson. Pembahasan yang sangat menarik dan sudah dirangkumkan dengan begitu jelas. Puji Tuhan. Dan kita bisa memahami sekarang bagaimana konsep Allah Bapa itu. Sudah digambarkan mulai dari Perjanjian Lama, Allah sebagai pencipta yang kita kenal. Lalu tadi sudah disinggung panjang lebar di Perjanjian Baru, Allah yang lebih menyatakan kepada kasih-Nya. Dan itu semua memperlengkapi kita semua, mencerahkan konsep doktrin yang ketiga ini menyangkut Allah Bapa. Terima kasih banyak, Pastor. Sama-sama. Kita akan akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Baik. Bapa di surga, kami naikkan syukur terima kasih kepadamu, oleh karena berkat Tuhan kami boleh membahas doktrin yang ketiga, yaitu doktrin Allah Bapa dalam rangkaian 28 doktrin Gereja Masehi Advent hari yang ke-7. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pendeta Wilson Aritonang, yang telah memaparkan akan konsep Allah Bapa ini. Biarlah ini boleh mencerahkan kami, menjelaskan kami lebih dalam lagi, memahami bagaimana Allah Bapa kami, Allah pencipta, dan Allah yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, Pendeta Wilson Aritonang, dalam pelayanannya. Tuhan memberkati, berikan hikmat Roh Kudus dari sorga, agar boleh melayani jemaat Tuhan yang digembalakan dengan penuh kuasa. Berkati keluarga, berkati segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kehidupan, Tuhan kiranya akan penuhi. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Amin. Thank you, Pastor. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Tuhan berkati, Pastor. Baik. Bye-bye, Pastor.